Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya KSR Winwali Songo di sesi musik Ngobrol sih. Di video kali ini kami akan membahas mengenai KSR. Kan ini sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Nahdia Nila Dahlia, biasa dipanggil Nahdia. Di video kali ini saya nggak sendirian, sudah ditemani sama rekan saya. Namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Afwan Giri Firdaus atau boleh dipanggil Afwan gitu. Saya panggil Kak Afwan aja gitu ya. Boleh. Gini nih Kak, kita kan mau bahas mengenai KSR. Di bulan-bulan ini tuh banyak mahasiswa baru gitu ya. Mungkin yang belum tahu nih apa nih KSR gitu. Mungkin Kak Afwan bisa kasih informasi apa itu KSR gitu. Baik, jadi KSR itu merupakan unit kegiatan mahasiswa atau kalau kalian waktu SMA atau SMK atau MA ya mungkin itu namanya ekstrakurikuler ya. Dan itu namanya masih PMR. Kalau di universitas itu kita UKM, namanya KSR. Jadi KSR itu merupakan UKM yang bergerak di bidang kepalamerahan dan juga kemanusiaan gitu. Gitu. Kalau di organisasi KSR Winwali Songo sendiri nih, pasti kan ada ketua, sekretaris, bendahara begitu. Untuk selain itu, ada lagi nggak sih kalau di KSR Winwali Songo? Selain tadi ketua, sekretaris, bendahara? Tentu saja ada ya. Jadi di KSR itu ada namanya bidang di KSR. Bidangnya itu ada 5 selain yang ketua, wakil ketua, sekretaris sama bendahara ya. Jadi yang pertama itu ada bidang pengmas atau pengabdian masyarakat. Nah di bidang tersebut itu tugasnya ngapain aja, itu mereka bergeraknya itu untuk mengayomi masyarakat gitu. Kalau di kampus sendiri biasanya itu ngadain yang namanya donor darah ya. Oh, donor darah itu ya. Kemudian juga misalnya amit-amit kalau di daerah sekitar Winwali Songo ini terjadi bencana, itu biasanya dari pengmas mendelegasikan anggotanya untuk turun ke lapangan untuk membantu di lokasi bencana tersebut. Gitu sih. Oh, jadi kalau bidang pengmas itu ya yang mengurusi donor darah, terus pendelegasian kalau ada bencana itu ikut membantu, terus biasanya juga yang ada baksos itu ya Kak? Oh iya, baksos juga. Terus selain itu tadi pengmas, ada bidang apa aja nih Kak? Masih ada 4 lagi. Oh, 4 lagi, apa aja? Tadi baru 1 ya. Ya, 1. Yang kedua itu ada bidang URT. URT itu singkatannya dari urusan rumah tangga. Jadi jelas dari namanya itu yang ngurusin rumah tangga, yaitu internalnya KSR gitu. Semisal ya ada ulang tahun, kemudian ya di KSR sendiri kan punya inventaris ya, kayak barang-barang gitu, mungkin obat-obatan ataupun ya peralatan lah, sarana prasarana istilahnya. Di KSR itu dikelola oleh URT begitu. Ini tambahan lagi untuk URT ini juga kadang kalau dari anggota ataupun yang udah jadi mantan anggota ya, atau apa istilahnya, kaisar kalau di sini. Senior kaisar. Ya, kaisar senior. Mungkin ada yang baru menikah itu kadang ada safari nikah. Jadi ya enaklah makan-makan. Oh iya, menambah silaturahmi kekeluargaan juga ya. Terus itu ada bidang apa lagi nih Kak? Oh ya, tadi kan baru 2 bidang ya. Iya. Berarti masih ada 3 lagi. Yang ketiga itu ada yang namanya bidang PSDM. Nah, PSDM ini berfokus untuk mengembangkan sumber daya manusianya, terutama di bidang soft skill-nya. Seperti contohnya ya, kalau yang sudah dilaksanakan itu seperti pelatihan desain grafis, kemudian ada pelatihan jurnalistik, dan juga nantinya ada pelatihan tentang kewirausahaan gitu. Kalau PSDM itu lebih mengembangkan soft skill-nya dari anggota KSR-nya sendiri. Betul sekali. Terus ada apa lagi nih? Ada bidang apa lagi nih Kak? Yang keempat itu ada bidang Kominfo ya. Nah, Kominfo sendiri itu merupakan bidang yang mengurusi sosial medianya KSR, seperti Instagramnya, kemudian YouTube, Twitter, dan blognya KSR. Nah, juga di Kominfo sendiri merupakan, kan singkatannya tadi komunikasi dan informasi ya. Ya. Jadi ada komunikasinya juga. Misal nanti ada pesan-pesan masuk dari sosial medianya itu, mungkin ada yang tanya-tanya atau mungkin kepo cara join gimana, itu nanti dijawabnya sama bidang Kominfo begitu.
Kemudian yang terakhir sendiri itu yang paling penting ini yaitu bidang diklat. Diklat sendiri merupakan kepanjangan dari pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi fokusnya itu untuk melatih dan memberi materi gitulah untuk anggota-anggota KSR supaya punya bekal gitu untuk nanti misal diterjunkan ke lapangan gitu. Di Diklat sendiri juga mengurusi tentang penerimaan anggota baru gitu sih. Oh ya. Terus itu siapa aja sih Kak yang boleh join atau ikut KSR? Kalau di pamfletnya ya itu dibatasin dari semester 1 dan semester 3 aja. Cuman kalaupun dari semester yang lebih tua dari itu, misal mau join itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Misal bener-bener minat gitu dan bisa membagi waktunya, karena kan semester tua kan pasti tugasnya juga banyak gitu ya. Lagi sendiri. Gitu sih intinya. Jadi tetap boleh join, yang penting ada niat dan minat juga gitu. Jadi itu siapa aja boleh gabung gitu ya di KSR. Cuman lebih diutamakan itu ya semester 1 sama 3 soalnya semester ya 1, 3 itu ya. Terus ini kan masa-masanya baru masa bulan-bulannya ada banyak mahasiswa baru nih. Terus kalau mau gabung KSR itu udah bisa belum ya? Sudah bisa, itu mulai awal Agustus sampai dengan akhir Agustus gitu sih. Oh, udah dibuka pendaftarannya ya? Sudah. Dari awal Agustus kira-kira sampai akhir Agustus. Iya. Terus nih Kak, dari Kak Afwan sendiri tuh gabung di KSR-nya tuh dari kapan? Kalau saya sendiri itu gabung pas tahun 2019, itu tepatnya pas saya masih semester 1. Oh, jadi dari awal kuliah langsung gabung ya? Betul. Terus misal nih ya Kak ya, nih misal saya tuh dulu nggak pernah gitu ya ikut PMR gitu. Terus saya di perguruan tinggi itu mau ikut KSR tuh boleh apa enggak ya Kak? Boleh sih, yang penting ada niat itu tadi. Soalnya kan di KSR juga materinya yang diajarkan itu nggak cuma lanjutan dari yang di PMR, tapi diajarkan mulai dari dasarnya lagi. Jadi dari bawah sampai otak makanya. Itu ya sampai spesifik gitu ya Kak ya. Jadi memang benar-benar diajarkan dari awal. Jadi dulunya nggak ikut PMR juga boleh gabung. Boleh. Dan lebih bagus lagi kalau dulu ikut PMR. Jadi ilmunya itu ya udah ada gambarannya gitulah, nanti bakal gimana gitu, lebih ditingkatkan lagi nih. Kalau dari kakak sendiri nih bedanya ya Kak ya, mungkin kalau mahasiswa baru kan belum tahu apa itu KSR gitu, apakah sama itu KSR dengan PMR, apakah ada bedanya gitu Kak? Dibilang sama ya ada samanya, beda juga ada bedanya. Samanya itu ya bergeraknya itu di bidang tadi kepala merahan. Kalau perbedaannya itu salah satunya itu beda jenjang ya. Kalau PMR itu ya di tingkat bawahnya universitas, kalau KSR itu tingkatnya udah universitas. Kemudian untuk materi yang diajarkan juga lebih spesifik lagi ya, kayak tadi dijelasin. Kalau di KSR itu lebih spesifik daripada yang di PMR gitu. Jadi itu kalau di PMR itu namanya PMR itu kalau di SD, di jenjang MTS atau SMP atau MA atau SMA gitu ya. Tapi kalau di KSR itu biasanya di perguruan tinggi gitu. Terus kalau di KSR itu ilmunya lebih spesifik lagi lah gitu biasanya. Nih dari kakaknya sendiri dulunya ikut PMR? Iya, ikut mulai SMP malah. Dari SMP. Wah, kok dari SMP nih ya? Ini apa nih yang memotivasi dari Kak Afwan sendiri kok dari SMP ikut PMR? Namanya PMR kan SMP. Terus dari apa MTS apa MA-nya apa MA SMP. atau SMA? Oh, SMP sama SMA. Sama SMA. Terus SMA-nya ikut PMR lagi ya? Iya. Iya itu. Terus di kuliah juga ikut PMR, tapi namanya kalau di perguruan tinggi kan KSR, jadi ikut KSR. Jadi udah kemungkinan udah 6 tahun atau berapa tahun ya? 7 tahun. 3 tahun. 3 tahun sama 2 tahun. 8 tahun ya kira-kira di dunia kepala merahan ya, ini udah 8 tahun gitu. Apa sih yang membuat Kak Afwan ini kok seneng banget gitu gabung di organisasi kepala merahan, di KSR ini, terus di
yang sama gitu. Apa itu yang membuat apa ya bahasanya tuh? Artinya dari awalnya gitu. Apa sih motivasinya kok semangatnya tuh sampai bertahun-tahun gitu? Sebenarnya motivasinya itu nggak ada sih, cuman awalnya itu kepo aja. Yeah. Gitu. Soalnya dulu saya punya kakak juga ikut PMR, jadi kok kayak pengen coba gitu. Awalnya coba-coba di SMP itu. Nah terus kan udah ya cuman apa sih dapat pengalaman tok sih kalau di SMP. Oh iya, kalau di SMP gitu ya, dapat pengalamannya lah gitu. Terus kalau kenapa nih di SMA-nya ikut lagi? Apa nih yang buat semangat dari Kak Afwan sendiri nih? Nah kebetulan itu kakak kelas saya waktu SMP itu juga satu SMA saya, terus juga ikut PMR juga. Oh dari kakak-kakak ini ya berarti ya? Dan saya diajak lagi ya, dan saya lagi. ikut. Jadi ketua dulu? Enggak, dulu enggak jadi bendara. Motivasinya tinggi sekali ya. Terus terus lanjut nih di kuliah. Ikut KSR, namanya kan KSR ya. Kalau dulu PMR, terus sekarang namanya KSR. Ikut lagi. Apa nih Kak motivasinya? Nah, kalau asalnya itu dari SMA ya, mungkin ditanyain dulu. Motivasinya ikut PMR waktu di SMA itu kenapa? Saya jawabnya agak ngawur ya dulu itu karena pengen upacara di tempat yang teduh gitu. Bisa dibuka es. Teduh gitu ya, iya. Kalau upacara kan teduh gitu. Karena dulu itu saya orangnya suka sering pingsan ya, jadi untuk meminimalisir hal tersebut saya ikut PMR. Oh jadi dulunya itu Kak Afwan ini sering pingsan ya. Iya. Terus wah ya udah ikut PMR aja, meminimalisir pingsan gitu ya. Ini ada tujuan terselubung ya. Ada tujuan terselubung. Terus gimana nih, sudah bertahun-tahun kan ya di organisasi Kepala Merahan, di PMR, di KSR. Suka nggak? Apa memang nyesel begitu? Ya suka sama nyeselnya pasti ada ya. Oh iya ya, semua organisasi begitu ya. Ada suka, ada nggak sukanya. Ya sukanya itu karena ya orang-orangnya aja. Oh, orang-orangnya tuh gimana tuh Kak kalau di PMR sama di KSR itu? Ya welcome gitu sih. Kan kalau PMR kan sama KSR itu basicnya kayak agak lebih santai ya daripada kayak pramuka terus kayak kasus gitu mungkin. Iya. Organisasinya dapat, terus orang-orangnya enak dan dapat itu ya sih. lebih santai gitu ya, dapat ilmu buat ya bermanfaat buat sehari-hari gitu ya. Iya. Jadi sampai sekarang bisa masih suka dan stay di organisasi Kepala Merahan nih. Sebenarnya karena gabut juga sih di kuliah ini. Semester awal masih gabut ya semester awal. Nggak tahu tuanya ya kuliahnya. Oke. Jadi udah ada gabut masa kuliah cuma kuliah pulang gitu. Jadi ikut KSR aja lah. Sekalian tingkat universitas aja ikutnya gitu. Iya. Karena eman-eman gitu ya Kak ya, kalau dulu udah pernah ikut PMR terus sekarang nggak ikut KSR tuh kayak nanggung gitu. Nanggung ya, terus jadi sekalian jebur aja gitu. Sekalian gitu. Terus kalau memang dulu belum pernah ikut PMR, coba deh gabung KSR. Pasti ya tahu ya. Ya mungkin lebih kerasa lagi kalau udah offline nanti ya. Iya, lebih kerasa lagi nanti kekeluargaannya, organisasinya gitu ya Kak ya. Terus tadi nih Kak, ini kan tadi ya, nyambung lagi masa-masanya ada ya PPAK itu udah ada mahasiswa baru, udah bisa gabung kan ya tadi. Nah itu udah lewatnya apa gitu Kak? Kalau misal saya nih mau gabung KSR lah, itu tuh saya gimana gitu, mungkin kan masih ada yang bingung nih. Bisa diperjelas gitu Kak? Boleh. Kan kebetulan itu di Instagramnya PBAK WinWS, nah itu kalian juga boleh follow sana. Di situ udah ada profil-profil UKM universitas, salah satunya itu ada KSR ya. Di sana udah lengkap banget, dijelasin ada bidang-bidangnya apa aja. Terus di bagian pamflet paling belakangnya itu ada kontak personnya. Nah kalian chat aja CP tersebut, nanti bakalan dikasih form pendaftaran gitu sih. Terus nanti ikuti aja alurnya gitu. Nanti bakalan didata kemudian udah gitu. Nanti bakalan dimasukin ke grup WhatsApp tentunya. Oke, terima kasih ya Kak Afwan ya atas info-infonya. Mungkin mau ada close statement? Ya, misal kalian pengen join terus masih ragu-ragu, ya coba aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau ya misal suka ya tetap
stay malah bagus, nggak suka ya nggak apa-apa, boleh keluar. Soalnya kita juga backgroundnya sukarelawan ya, jadi ya yang suka-suka aja, kalau nggak ikhlas ya mungkin nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa gitu, daripada tertekan untuk nanti kedepannya gitu sih. Gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya dari saya. Semoga di video kali ini, informasi di video kali ini bisa bermanfaat untuk yang mau gabung nih, atau yang masih kepo dengan KSR, bisa lah tanya-tanya di akun IG-nya KSR, ya Kak? IG-nya namanya @KSR_Walisongo, jangan lupa di follow juga. Kalau mau tanya-tanya boleh banget, gratis. Adminnya insya Allah pas respon. Iya. Oke, cukup sekian di video kali ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.